Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan dari KP Loksemawe. Jadi pada hari ini kita melakukan agenda safety briefing ya. Mungkin Mas Zimi sudah pernah sebelumnya melakukan agenda ini dengan kami? Sebelumnya udah apa belum ya? Kayak udah kemarin tuh Mbak. Udah pernah. Oh, udah pernah ya. Oke. Ya, jadi kita bertemu lagi Mas di sini untuk melakukan agenda secara online ya. Karena keterbatasan jarak gitu. Oke, jadi Mas Zimi nanti bisa melakukan safety briefing ya Mas ya. Seperti biasa dilakukan setiap paginya ke rekan tim. Mungkin nanti bisa di-lead ya sama Mas Zimi ataupun sama pengawasnya ya. Yang biasanya bertugas untuk menyampaikan materi saat safety briefing. Oke, sebelum kita mulai mungkin dari Mas Gozal, perwakilan dari KPL Loksemawe ada yang ingin disampaikan, Mas? Eh, Baik, terima kasih Mbak Nisa dan Mas Anggara. Ya, mungkin saya penyampaiannya ini saja terkait dengan K3 ya. Kemarin untuk pekerjaan di area Aceh sendiri, ini sudah ada yang namanya TK4 atau TK4, yaitu pekerjaan pembangunan retail. Itu sempat menjadi ini menjadi perhatian juga, kemarin udah kena tegur pas saat kami melakukan atau melaksanakan meeting atau rekonsiliasi bersama STI tiap bulannya. Dan jadi perhatian buat kita bersama karena pihak PLN telah menegur secara langsung ya, ada pihak-pihak atau tim-tim mitranya Icon yang sedang melakukan pekerjaan di lapangan. Tentu saja ini akan menjadi perhatian kami untuk tim-tim di lapangan selalu untuk menggunakan APD, selalu melakukan safety talk, walaupun mengingatkan teman-temannya saat berada di lapangan untuk menggunakan APD secara lengkap. Kemudian yang saat ini Mbak, apa namanya, K3 atau pengurusan perizinan atau working permit dilakukan melalui Inspekta. Itu merupakan aplikasi baru dari PLN saat ini dan telah kami daftarkan pihak kantor ataupun pembuatan akun kantor KPLU Sumawe di Inspekta, sehingga pengurusan working permit bisa satu pintu dan lebih cepat tentunya. Kemudian yang dari sebelumnya pengurusan working permit menggunakan aplikasi lokal untuk di daerah Aceh, sekarang kita alihkan ke Inspekta yang lebih gampang dan lebih cepat dalam pengurusannya. Jadi ketika pengurusan Inspekta, kami juga mengarahkan tim field support ataupun tim-tim dari mitra pengerjaan di Icon sendiri untuk berkunjung secara langsung atau menemui pihak K3 PLN dan melakukan briefing K3 tentunya di WLP tempat, begitu Mbak. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Gozal tadi atas penyampaiannya ya. Tadi terkait pertama ada teguran ya Mas ya, tadi dari pihak PLN dan yang kedua ada Inspekta. Oke Mas, mungkin nanti itu bisa kita bahas di akhir Mas ya, setelah Mas Zimi mempresentasikan untuk safety briefingnya gitu ya. Oke, silakan Mas Zimi dimulai Mas untuk safety briefingnya Mas dengan rekan timnya. Hari ini kita ada mengajarkan suatu pekerjaan yang berlaku untuk penarikannya menggunakan semoga untuk berhati-hati ketika saat memanjat, lihat keadaan di sekitarnya apakah kita aman untuk dipanjat atau tidak. Jadi tidak melakukan hal fatal karena kita manjat bagi banyak hal fatal, bisa ada stroke ataupun kematian ataupun cacat. Jadi rupanya kita manjat untuk berhati-hati melihat daerah sekitar. Itu aja. Ada yang ditanyakan lagi? Baik.
kasih. Udah, Mbak. Oke, terima kasih Mas Zimi. Tadi untuk Mas Zimi ini ingin melakukan pekerjaan apa ya Mas hari ini? Pekerjaan penarikan Indomarko, Mbak. Iya, pekerjaan apa Mas? Indomarko. Iya, untuk progresnya ingin apa? Oh, progres Ini penarikan kabel. aktivasi ya? Aktivasi. Oke, aktivasi untuk penarikan kabel ya. Iya. Oke, tadi di Indomarko di daerah mana Mas? Daerah Melabu, Mbak. Oke, daerah Malabu. Ini memang hanya 3 orang ya timnya Mas Zimi? Satu orang lagi supir, Mbak. Oke, saudara lagi supir. Oke, dari PT Medcom ya Mas ya? Iya, betul, Mbak. Oke, terima kasih Mas Zimi. Tadi untuk safety briefingnya saya izin review Mas. Jadi tadi untuk safety briefingnya ini sudah bagus, namun tinggal dilengkapi saja ya Mas ya. Untuk safety briefingnya ini sudah setiap pagi Mas dilakukan sama Mas Zimi? Setiap pagi, Mbak, dilakukan Oke, untuk briefing kan ke grup. ya. Biasanya Tahu. dilakukannya ini di base camp atau di saat nanti sudah di lokasi Mas? Biasanya kalau sebelum berangkat kerja dan sesudah selesai pekerjaan tuh, Mbak. Oke, sebelum berangkat berarti masih di base camp ya, dan Ah, setelah selesai ya. Oke, iya, jadi tadi dari Mas Zimi ini sudah disampaikan ya Mas ya, bahwa harus berhati-hati ya ketika memanjat ya ke tiang iya, listrik karena ada potensi resiko untuk tersetrum gitu ya Mas ya. Ya, iya, jadi untuk safety briefing ini sebaiknya ya Mas ya, sebaiknya dilakukan di lokasi pekerjaan gitu. Nanti saat sudah sampai, Mas Zimi datang sampai terus dilihat dulu Mas potensi bahayanya. Karena kalau Mas Zimi melakukan briefing di base camp kan belum tahu ya Mas ya, belum tahu kira-kira di tempat yang nanti akan dilakukan pekerjaan, kira-kira bahayanya apa saja yang dapat ditemukan gitu. Mungkin nanti saat di eh, pekerjaan di sekitar Indomarko, mungkin nanti tiangnya ada yang miring ataupun mungkin nanti terdapat banyak pepohonan yang bisa menghambat gitu ya, menjadi kendala saat nanti melakukan penarikan atau hal-hal lain yang dapat menjadi kendala. Nah, itu kan baru diketahui nanti saat Mas Zimi sudah sampai ya Mas ya. Gitu. iya, Jadi, benar. iya sebaiknya untuk briefing ini dilakukannya di saat sudah sampai di lokasi pekerjaan. Namun untuk sebelum berangkat tetap bisa dilakukan pengecekan Mas untuk eh, mengecek APD-nya sudah lengkap semua atau belum, ataupun dari tools kerjanya ada yang tertinggal atau enggak gitu. Dan tadi Mas Zimi ini sudah menyebutkan juga potensi bahayanya ya yang tersetrum ya, walaupun memang kita belum tahu nanti di lokasi pekerjaan mungkin ada lagi yang dapat ditemukan. Nah, mungkin dari Mas Zimi juga bisa dipastikan lagi Mas, ditanyakan ke rekan-rekannya apakah kondisinya sehat semua gitu, karena apalagi saat bulan Ramadan ini ya, takutnya ada yang Ya, merasa kurang fit ataupun lelah gitu ya, dan jangan sampai dipaksakan seperti itu. Jadi kalau kita memaksakan untuk bekerja padahal badannya merasa kurang enak gitu ya, nanti malah takutnya menjadi unsafe action gitu, nanti kurang konsen ataupun tidak fokus saat bekerja di tiang gitu ya saat nanti ketinggian. Nah, itu kan bahaya. Jadi dipastikan semua rekan Mas Zimi ini dalam keadaan sehat dan bisa melanjutkan pekerjaan. Baru tadi mungkin review ya dari pekerjaan Mas Zimi apa yang hari ini akan dilakukan. Terus tadi harus berhati-hati karena bahayanya apa saja dan kita harus bagaimana gitu. Kalau misalkan nanti memang pekerjaannya di jalan raya, di pinggir jalan raya gitu ya yang banyak padat lalu lintas, ini berarti kita bisa mencegahnya, bisa mengantisipasinya dengan membawa safety cone gitu. Kalau Mas Zimi sendiri sudah punya safety cone, Mas? Kerucut yang warna orange yang biasanya ditaruh di jalan? Oh, sudah ada ya. Nah, iya, itu bisa dibawa ya, Mas ya. Kalau misalkan nanti memang pekerjaannya ini kira-kira di jalan raya yang padat lalu lintas gitu. Oke, lalu setelah itu mungkin yang terakhir tadi bisa di-review ya Mas ya, ataupun nanti saat briefing setelah pekerjaan ya di-review, kalau misalkan dari Mas Zimi nih melihat ada rekannya yang tadi saat bekerja ternyata kurang aman gitu. Mungkin saat naik ke tangga atau saat naik ke tangga ya ketahuan tidak
memakai safety beltnya tidak dililitkan ke tiang itu kan unsafe condition ya, unsafe action ya Mas. Nah itu bisa direview gitu, jangan diulangi lagi, jangan seperti itu lagi gitu. Jadi dari Mazimi mengingatkan ya, mengingatkan rekan timnya, dan rekan timnya juga harus bisa mengingatkan satu sama lain juga gitu. Kalau misalkan menemukan adanya tindakan yang kurang sesuai ya, yang kurang aman saat bekerja gitu Mazimi. Jadi tadi safety briefing sudah bagus ya Mas ya, tinggal dilengkapi aja, tinggal ditambahin lagi aja untuk selanjutnya. Oke, mungkin dari saya cukup itu Mas Zimi. Eh, Mungkin ada tambahan dari Pak Yunet. Oke, sepertinya. Ya, ada tambahan dari Pak Yunet. Oke, makasih Mbak Anissa. Semangat pagi teman-teman yang ada di Pagi. Sumawe ya. Nah, Pagi. ya selamat menjalankan ibadah puasa tentunya buat teman-teman yang menjalankan ya kan. Tadi kalau nggak salah Mas Gozali ya, itu tadi menyampaikan sempat ditegur oleh PLN ya. Betul ya. Betul, Pak. Lebih senang ditegur oleh PLN atau mungkin kita yang negor nih kira-kira. Lebih baiknya kita yang negur gitu. Ya, Kalau oke. dari PLN, tapi lebih baik kita cegah ya, Pak. Ya, betul. Oke, bagus. Jadi itu bentuk empati yang bagus, Bang Gozali ya. Bagus. Maksudnya kita harus secara ekonomi harus harus apa ya? Harus solid, kompak gitu ya. Nah, dalam kaitannya ini saya mengajak teman-teman di sana. Oke, kita ikuti aturan yang ada. Karena kita kan bekerja di pekarangannya PLN kan. Benar nggak, Bang? Yang berhubungan dengan tenaga listrik, arus listrik atau tiang listrik di situ. Jadi kita harus ikuti aja karena semuanya itu demi keselamatan kita di sana. Nah, kami menganjurkan kepada teman-teman jangan bosan-bosan kami ingatkan dari K3 gitu ya, dan kami juga nggak akan bosan mengingat teman-teman sekalian. Pulang selamat ya, berangkat selamat, pulang selamat gitu ya. Dan jangan lupa patuhi pedoman kerjanya. Ada 3 poin yang menyebabkan kita celaka. Pertama, kondisi yang tidak aman atau unsafe condition. Yang kedua adalah tindakan yang tidak aman dari kita atau unsafe action. Yang ketiga, near miss. Nah, itu dibungkus biasanya dibungkus oleh lupa, nggak bawa alat, ya kan? Oh, tes pennya ada di mobil gitu. Nah, tolong itu Bang Gozali, ya kan? Diarahkan ke teman-teman, ya kan? Nah, kemarin kami ya kan dari ketiga kali itu membelas ya lewat WA terkait dengan material dan e-book tuh buku saku keselamatan kerja. Kira-kira dapat belum Bang Gozali? Dapat belum? Sudah Kalau dapat, belum Pak. nih, hah? Sudah di-share sama MKP saya sih, Pak. Iya. MKP-nya siapa Panduan di sana Bang APD Gozali? Pak Bang Henry, Hendri ya? Pak. Ah, Oke, nah itu dibaca-baca ya kan. Lebih bagus kita kehilangan 1 jam buat belajar ya kan, daripada kehilangan waktu beberapa hari di rumah sakit atau selamanya meninggalkan keluarga kita. Ya, baca aja nggak apa-apa, ajakin teman-teman pelaksana di lapangan sana baca nih ya kan. Poin-poin pentingnya ya tadi kondisi yang tidak aman, tindakan yang tidak aman, hingga near miss di situ. Tolong dibaca-baca, dipelajari. Terus kalau di sana lagi banyak FTTH ya Bang ya? iya, saat ini lagi apa namanya? Ada Tungke 4, FTK 4 ini Iya, lagi ada eh, sekitar di Low Sumoy aja ada 63 klaster. Berarti ada enam oke. puluh tiga pekerjaan Hmm, ya, bagus lah. Berarti semakin banyak yang dikerjakan kan semakin bagus buat kita, buat ekon gitu ya, buat teman-teman di sana. Beberapa waktu lalu saya di Banda Aceh tuh Bang, ketemu dengan orang-orang Tonki 4 juga itu. Itu saya hentikan Bang, karena apa? Salah satunya bajunya nggak, ini loh Bang, bajunya itu kurang sopan, pakai celana yang sobek-sobek. Itu tolong diingatkan tadi ya, selain patuh pada pedoman keselamatan kerja, juga patuh pada norma dan etika yang ada Bang kira-kira Bang.
Kan Bang Gozali nggak enak kan, misalnya lagi di rumah gitu ya, dilalanya pasang Econet gitu kan, yang datang petugasnya caranya robek, nggak pakai APD gitu kan, gimana gitu ya Bang. Nah, tolong diingatkan ke teman-teman lapangan di sana, jaga nama perusahaan, jaga nama diri kita juga. Kemarin di e-book yang kita buat itu juga ada tuh, tidak boleh pakai baju robek, tidak diperkenankan pakai baju IndiHome, itu nggak boleh, kan kita Econet kan, jadi nggak boleh pakai baju pesaingnya Econet ya, pakai kaosnya Barcelona atau Real Madrid boleh, nggak apa-apa, bajunya MU juga boleh gitu ya, tapi jangan baju yang lain gitu ya, jangan IndiHome gitu kan ya. Tapi poinnya tadi terkait dengan keselamatan ya kan Bang, itu tolong diperhatikan banyak, diperhatikan banget lah ya, maksudnya seperti itu ya, diberikan perhatian yang lebih banyak. Tes pen, sarung tangan tuh Bang yang sering kita jumpai di lapangan. Karena kalau misalnya di lapangan itu saya hentikan pasti. Dan saya juga mengarahkan ke teman-teman ketika KL, kalau misalnya tidak lengkap dari sisi APD-nya pasti akan kita hentikan. Kita hentikan sementara ya, dibaca utuh, dihentikan sementara. Jadi hentikan sementara, dipenuhi dulu aspek keselamatannya, baru boleh dilanjutkan. Nanti jangan sampai ngomong sama bosnya nih sama K3K dihentikan gitu ya. Dihentikan sementara sampai dengan dilengkapi APD-nya. Itu karena kita menyayangi nyawa-nyawa kalian Bang, jangan sampai celaka, jangan sampai terjadi insiden gitu ya. Ini bulan puasa, hampir 15 hari lagi mungkin ya, beberapa hari lagi udah lebaran, jangan sampai teman-teman di sana nggak bisa merayakan gara-gara kita abai, kita lupa untuk melengkapi diri kita dengan APD-nya Bang, kira-kira gitu. Mungkin itu saja Mbak Anissa dan rekan-rekan yang perlu saya sampaikan dan saya tegaskan lagi. Manakala dijumpai teman-teman di lapangan tidak lengkap APD-nya, akan kita hentikan sementara. Gitu ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, ya kan selamanya. Apa yang kita rencanakan dapat kita selesaikan dengan baik gitu ya. Ini demi kita, demi keluarga kita, demi perusahaan kita. Kira-kira itu. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang ada di sana, ya kan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetap semangat pagi teman-teman semua yang ada di sana ya. Pagi. Ya, Ya, terima pagi-pagi. kasih. Silakan saya kembalikan waktu ke Mbak Anissa. Baik, terima kasih banyak Mbak Yanit atas tambahannya dan arahannya untuk rekan-rekan. Seperti yang tadi dibilang oleh Pak Yunet ya, terkait APD ini kami mohon ya Mbak Zimi ya untuk tadi makanya perlunya ada pengecekan saat sebelum berangkat ke lokasi untuk memastikan bahwa semua APD ataupun alat kerja ataupun hal-hal lain yang dibutuhkan saat bekerja ini dibawa semua. Karena nanti kalau misalkan kita melakukan patrol dan menemukan adanya ketidaklengkapan ya, terutama dalam APD. Nah, ini kami bisa memberhentikan sementara gitu sampai nanti Mazimi melengkapi untuk APD-nya. Nah, daripada adanya waktu yang terbuang kan ya sayang ya. Jadi mohon dari sebelum berangkat ini sudah dicek dulu agar benar-benar tidak ada yang tertinggal gitu. Oke, dari Pak Anggara ada yang ingin disampaikan lagi, Pak? Oh, dari Pak Anggara ada yang ingin ditambahkan lagi? Cukup Mbak Anissa, silakan. Oke, terima kasih. Tadi terkait working permit juga ya Mas Gozal ya, karena memang sekarang sudah terpusat ya di aplikasi Inspekta itu, tapi kami mengharapkan ya untuk working permit ini tetap terrealisasi ya, tetap tersampaikan ke rekan-rekan tim yang ada di lapangan gitu, karena itu kan jadi dokumen legalitas juga ya. Nanti kalau misalkan ada warga yang bertanya ataupun dari pihak RT RW ataupun pihak-pihak lain, ini tetap bisa ditunjukkan dari rekan-rekan tim yang ada di lapangan seperti itu. Dan kalau misalkan mungkin nanti untuk selanjutnya berkoordinasinya dengan PLN ya terkait inspekta itu. Dan yang terakhir tadi untuk apa namanya teguran dari PLN. Nah ini kami kan tidak bisa
setiap hari ya Mas ya melakukan patrol dengan rekan-rekan terutama di KP Lok Semawe ini. Jadi kami mengharapkan dari tim KP Lok Semawe ini juga bisa melakukan patroli mungkin ya ataupun sidak ke rekan-rekan yang sedang melakukan progres di lapangan seperti biasanya kami lakukan safety patrol gitu. Setidaknya untuk memastikan aja bahwa rekan-rekan ini memakai APD sesuai dengan standar, sudah lengkap saat mereka bekerja di lapangan gitu. Jadi mungkin bisa dijadwalkan sendiri ya untuk safety patrol mandiri dari tim KP Lok Semawe untuk ke rekan-rekan yang ada di lapangan. Seperti itu sih Mas. Mungkin dari Mas Gozal ada yang ingin ditanyakan lagi atau disampaikan Mas? Ya Mbak, jadi di KPU Semawi saat ini ada seorang ini ya pengawas ketiga juga dari kami, itu ada tim untuk menangani HAR tentunya atau tim operasi gitu kayak gangguan. Kebetulan beliau punya sertifikat K3 dan kami juga punya pengawas K3. Jadi ketika ada kami biasanya kalau di KPU Sumoy setiap bulan itu Serpo kami buatkan sebuah working permit kita buatkan, dan tiap bulan ataupun 1 kali 2 minggu maksimalnya kita melakukan briefing ke PLN. Kami bersama K3 PLN sekaligus sebagai langkah pendekatan ke pihak holding ya ataupun yang sang pemilik asetnya. Kami lakukan pendekatan tentunya lalu dengan arahan-arahan dari PJ K3 LPLN tentunya bersama tim Serpo dan juga tim Rekon KPU Semawe itu biasanya 1 kali dalam sebulan itu ataupun 2 kali dalam sebulan itu 1 kali dalam 2 minggu kami lakukan itu briefing ataupun COC di WLP masing-masing ataupun kalau di sini di Lok Semawe Kota kami biasanya bersama Serpol Lok Semawe di WLP tersebut melakukan briefing bersama K3L-nya di sana. Jadi dan adapun dampak yang kami dapatkan yaitu kami lebih dekat dengan pihak ketiga. Ketika pun ada misalnya pekerjaan PLN seperti perintisan ataupun ada kabel-kabel kita yang tercecer di jalan, itu pihak PLN juga langsung menghubungi kita tanpa adanya keputusan sendiri ya. Biasanya mereka langsung main putus ataupun main potong saja itu kabel kita. Tapi setelah kita melakukan pendekatan dengan mereka, kita memiliki dampak positif tentunya, yaitu salah satunya jika ada kabel kita ataupun aset-aset kita yang terbengkalai ataupun yang mengalami putus ataupun tidak pada tempatnya, itu akan diberitahukan pada kami gitu. Jadi kami juga merasakan sisi positifnya sampai saat ini gitu Mbak. Iya, baik Mas Gozal. Ya, jadi terkait tadi ya untuk briefing dengan pihak PLN, K3 PLN-nya, ya itu bagus ya Mas ya karena ya tadi kita juga merasakan manfaat dari pendekatan tersebut ya Mas ya. Jadi kalaupun nanti misalkan ada teguran lagi dari PLN, kita jadikan itu sebagai kasih sayang juga ya dari PLN ya untuk mengingatkan kita gitu ya terkait ternyata bahwa pekerja di lapangan kita ini masih ada yang belum lengkap gitu. Tapi dengan adanya hubungan koordinasi dengan kita ke pihak K3 PLN ini menjadi salah satu lampu hijau juga buat kita karena tadi dari manfaatnya sendiri ya pihak PLN bisa berkoordinasi terlebih dahulu tidak langsung memutus gitu ya, dan mungkin bisa diteruskan ya Mas ya untuk selanjutnya ataupun mungkin ditambah lagi ya untuk intensitasnya terkait briefing ataupun koordinasi dengan PLN setempat. Oke, mungkin bisa dicukupkan ya Mas ya untuk hari ini. Terima kasih banyak Mas Gozal sudah memfasilitasi kami pihak K3 Iklan untuk bisa melakukan agenda ini dengan tim mitra di lapangan, dan terima kasih juga Mas Gozal, siapa tadi Mas Zimi dari rekan mitra sudah melakukan safety briefing ya. Semoga safety briefingnya bisa konsisten Mas, bisa ditambahkan juga tadi apa yang menjadi tambahan untuk selanjutnya dan bisa bermanfaat juga untuk rekan-rekan timnya. Oke, mungkin bisa saya akhiri untuk hari ini. Semoga semuanya dilancarkan, dikuatkan puasanya, dan kita diselamatkan nanti sampai pulang ke rumah.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam, selamat pagi. Makasih teman-teman di Waalaikumsalam. Terima Oke. kasih. Pagi, pagi, pagi. tetap semangat ya. Pagi-pagi. Pagi-pagi. Oke. Izin Izin lift. close.